Oke, selamat sore anak-anak. Bu Ena akan mengulangi kembali materi yang tadi sempat tertunda, kendala Zoom-nya Bu Endang. Bu Ena akan mengulang dari awal ya materi ini, yaitu bab 1, melakukan perhitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Materi bab 1 ini kita akan pelajari selama 1 semester, tetapi ada materi yang tidak akan kita bahas, yaitu mengedit foto. Jika ada waktu, ya, baru akan kita bahas. Jadi mengedit fotonya di materi terakhir, tetapi tidak masuk dalam penilaian, ya. Buku tiknya kalian siapkan, bab 1 itu halaman 1 sampai 44. Tujuan pembelajaran kita tentang bab 1 ini, anak-anak, yaitu agar siswa dapat atau mampu, 1, menjelaskan proses perhitungan sederhana menggunakan Excel. Mampu menjelaskan, berarti itu secara teori ya. Mampu melakukan perhitungan sederhana, membuat, berarti ini tugas praktek ya. Tujuan ketiga, siswa dapat menjelaskan cara membuat GIF animasi menggunakan PowerPoint. Tugas yang keempat, membuat GIF animasi menggunakan PowerPoint. Ya, jadi Excel blok 1, PowerPoint-nya blok 2. Ya. Kita akan belajar, ya, kalian siapkan juga buka bukunya, yaitu melakukan perhitungan sederhana. Pertama, kita akan mengenal program pengolah angka. Ada kata pengolah angka, ya. Kalau Word, pengolah kata, Paint, pengolah gambar. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengolah angka. Apa sih program pengolah angka? Ya, program yang digunakan untuk membantu perhitungan yang panjang menggunakan komputer itu dikelompokkan dengan program pengolah angka atau istilahnya spreadsheet. Ya, contoh program yang termasuk program pengolah angka Microsoft Excel dan OpenOffice kalkulator ya. Excel itu program yang berbayar. Dulu gratis anak-anak ya, tapi akhir-akhir ini sekarang berbayar. Sedangkan Calc itu program yang gratis. Bisa diunduh dari internet ya. Kegunaan program pengolah angka, 1, membantu kita melakukan perhitungan yang cepat, rapi dan teliti ya, bisa dalam bentuk tabel. Kedua, kita dapat membuat grafik. Ketiga, dapat digunakan melakukan analisa ya. Melakukan analisa. Tapi ini sudah tingkat tinggi anak-anak ya. Untuk kelas 5 mungkin baru pertama melakukan perhitungan dengan cepat. Ya, nanti kelas 6 kita masuk ke 2 membuat grafik. Kita lanjut. Sebelum kita masuk ke membuat perhitungan, kita akan mengenal dulu elemen-elemen layar pada Microsoft Excel. Tadi baru kita bahas sedikit anak-anak ya, tapi karena kendala Zoom. Setiap materi baru, Bu Endang akan mengenalkan elemen layar ya. Pertama, ada namanya daerah yang namanya title bar. Ya, tempat nama file dan nama program. Book 1 ini nama file anak-anak. Excel itu nama program. Mengapa book 1? Karena filenya belum tersimpan. Ya, jika kalian sudah simpan filenya, namanya tugas, berarti nanti book 1 ini akan tertulis tugas. Sedangkan di sini ada tulisan XLSX, itu extension, ciri khas dari komputer. Ya, file kalau ada titik XLS berarti itu data Excel. Ya, tempat menampilkan nama file dan nama program disebut title bar. Kedua, menu bar. Ya, apa itu menu bar? Deretan menu utama. Home, insert, dan seterusnya ini disebut menu bar. Ya, deretan utama kenapa? Karena di dalam menu-menu ini setiap diaktifkan akan menampilkan perintah-perintah di bawahnya yang berbeda. Ya, di bawahnya ada perintah lagi. Ketiga, toolbar. Deretan icon. Apa sih itu icon? Ini loh gambar-gambar kecil ini ya, mempertebal menggunakan bold, paste menyalin ya, memberi warna ini font color. Nah, icon-icon deretannya ini, deretan icon ini disebut toolbar.
Sedangkan ikonnya, deret icon adalah satu gambar yang mewakili suatu perintah, ya. Berikutnya E1. Nah, ini menunjukkan sel yang aktif, aktif sel. Di sini E1. Kenapa? Karena yang aktif itu sel E1. Ya. Berikutnya, deretan ini, tempat ini namanya formula bar, yaitu tempat menampilkan isi dari sel yang aktif. Kalau Bu Endang ketik di E1 ini Endang, berarti nanti di formula bar ini tulisannya Endang. Ya. Lalu yang berikutnya, kolom atau kolom. Apa itu kolom? Yaitu bagian tabel yang tegak. Biasanya diwakili oleh huruf A, B, C. Kolom A, B, dan C. Sedangkan berikutnya, row atau baris. Kebalikannya dari kolom, yaitu bagian tabel yang mendatar. Biasanya diwakili dengan angka. 8 itu sel. Apa itu sel? Yaitu perpotongan baris dan kolom. Ya, seperti ini. Kita sebutkan kolomnya dulu anak-anak ya. Di sini E1, kolom E1. Ya, makanya di aktif selnya ini E1. Kalau Bu Endang berada di kolom B, baris ke-6, berarti sel B6. Sedangkan berikutnya rings. Apa itu rings? Yaitu kumpulan beberapa sel atau gabungan dari beberapa sel. Yang terakhir adalah sheet atau worksheet, lembar kerja. Jadi dalam Excel itu kita bisa mengerjakan beberapa lembar kerja. Sheet 1, tugas 1, nanti tugas 2-nya kalian buat di sheet 2, tugas berikutnya di sheet 3, dan seterusnya. Sheet atau worksheet itu lembar kerja. Ya. Ini keterangannya anak-anak. Title bar, ya, apa yang Bu Endang jelaskan tadi, tempat menampilkan nama file dan nama program. Menu bar, deretan menu utama. Toolbar, deretan icon. Apa itu icon? Gambar yang memiliki arti atau perintah. Lalu aktif sel adalah sel yang sedang aktif. 5. Formula bar, tempat menampilkan isi sel yang aktif. Kolom, bagian tabel yang tegak, biasanya diwakili oleh huruf kolom A, kolom B, dan seterusnya. Sedangkan baris itu bagian tabel yang mendatar, ya, diwakili oleh angka. Jadi baris 1, baris 2, dan berikutnya. Sel adalah perpotongan antara baris dan kolom. Ya, kolomnya C, barisnya 10 disebut sel C10. Dan seterusnya. Sedangkan ring yaitu gabungan dari beberapa sel. Worksheet atau sheet adalah lembar kerja pada Excel. Nah, anak-anak, materi kita untuk pertama ini mengenal dulu elemen layarnya, ya. Apa nama elemen-elemennya? Tolong dipahami, dipelajari, ya. Kalian sebut nama-namanya, dipahami supaya pertemuan minggu depan kita langsung praktek membuat tabel, ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Salam.